Halo Sobat Immanuel, ketemu lagi di episode terbaru Basa Basi Immanuel kali ini. Udah lama banget aku nggak jadi host untuk beberapa episode belakangan, jadi back again with me di sini dengan aku Gracia. Dan tapinya pasti aku nggak sendiri untuk membahas topik pada episode kali ini. Aku ditemenin oleh jeng. Siapakah orangnya? Halo Sobat Immanuel, perkenalkan aku Pauline Patricia. Saat ini sedang menjalani masa vikaris Kagres yang tahun pertama. Iya, betul. Jadi sekali. Sobat Immanuel, di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Kak Vikaris. Dan ini adalah episode pertamanya Kak Vikaris nih di Basa Basi Immanuel. Jadi mungkin beberapa episode ke depan juga pasti akan bertemu lagi sama Kak Vikaris di sini. Semoga ya. Iya, semoga dong. Dan malam hari ini apa sih nih Kak yang mau kita bahas kira-kira? Yang dikasih kepada aku temanya minggu lalu tentang stoikisme atau stoicism. Itu dia. Karena diriku kan memang aku ini mahasiswa ilmu komunikasi. Punya pengalaman filsafat yang gak terlalu banyak tuh waktu itu SKS ya. Jadi mungkin pembahasan ini juga akan maksudnya dari Kak Vikaris juga nanti akan disampaikan kebenarannya bagaimana literasinya melalui buku-buku filsafat. Karena kalau boleh mungkin apa tadi Kak yang benar ngomongnya, stoikisme ini atau adalah stoicisme boleh juga. Paham filsafat ya Kak? Iya. Nah itu dia. Apa Satu sih? cabang ilmu filsafat. Satu cabang ilmu filsafat yang apa sih yang mau kita bahas? Apa sih yang menarik dari stoikisme ini? Nah, nanti jangan kemana-mana pokoknya tetap di Basa Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Balik lagi Sobat Immanuel di Basa Basi Immanuel, Bahasana Basini di Immanuel. Oke, tadi di awal aku udah bridging sedikit topik pembahasan kita untuk episode kali ini. Nah kita mau membahas tentang stoikisme. Mungkin untuk sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin kita mau tahu dulu nih, mungkin dari Kak Vikaris bisa memberikan penjelasan. Dari mana sih awal mula stoikisme atau stoicisme itu ada lah gitu di kehidupan manusia. Bener gak sih ngomongin di kehidupan manusia? Ya dong. Iya gak apa-apa. Aku disclaimer dulu ya Kak Boleh Grace. dong. Boleh ya. Boleh, kalau aku bukan termasuk penggiat stoikisme. Gitu. Jadi ya disclaimer dulu buat Sobat Immanuel gitu ya, bahwa aku bukan seseorang yang mendalami filsafat stoikisme, tetapi aku pernah baca bukunya gitu. Nah teman-teman Sobat Immanuel bisa juga tuh baca bukunya kalau misalkan ada yang tertarik mau cari tahu apa sih stoikisme dengan bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami. Teman-teman bisa tuh baca bukunya Henry Manapiring. Kebetulan aku bawa bukunya. Aku juga. Ini buku yang mudah dibaca, buku saku ya, buku pegangan gitu untuk teman-teman bisa paham lah sedikit tentang stoikisme itu apa. Henry Manapiring memberi judul bukunya Filosofi Teras gitu. Kenapa filosofi teras dibahas juga oleh dia, oleh Henry, bahwa stoikisme itu tuh sebenarnya dari bahasa Yunani, secara literal artinya stoa. Stoa itu adalah bahasa Yunani stoa. Stoa itu artinya adalah teras. Jadi orang-orang yang saat itu belajar stoik, mereka belajar di teras kayak alun-alun gitu. Jadi itu asal mulai kenapa artinya betul. Filosofi teras. Iya, jadi supaya orang lebih gampang, kan kamu sendiri tadi susah kan? Iya.
takut salah penyebutannya ya, stoikisme atau stoicisme gitu kan. Tadi sempat ditanya-tanya juga ya. Nah, jadi Henry Manampiring membuatnya lebih mudah dengan memakai kata aslinya gitu ya, stoa, yaitu teras. Nah, tetapi kalau boleh cerita latar belakangnya stoikisme tuh kayak gimana sih? Boleh dong. Boleh dong. Aku sambil lihat catatan boleh ya? Boleh, aku juga bawa contekan. Oke, jadi kalau ini aku bacain dulu ya. Boleh. Definisi stoikisme menurut Kamus Oxford. Itu adalah daya tahan terhadap rasa sakit atau kesulitan tanpa mengeluh. Nah, jadi disebut sebagai daya tahan. Kan kita akhir-akhir ini kalau diperhatikan ya, ini kan banyak nih buku self development, ya kan ya, menghadapi banyaknya tantangan dalam kehidupan gitu kan, pekerjaan ya kan, banyak challenge-nya gitu. Nah, stoik ini mulai diangkat lagi pada tahun 2023 ini, apalagi ada buku bestsellernya, Filosofi Teras ini ya gitu. Nah, orang-orang kan mencari kebahagiaan nih. Betul, pastinya. Kamu hari ini bahagia atau enggak? Lagi bahagia. Enggak sih, lebih ke lagi baik-baik aja. Lagi baik-baik aja ya. Nah, jadi stoikisme ini adalah satu filsafat atau way of life gitulah. Cara menjalani hidup tuh gimana sih? Seni kehidupan. Seni kehidupan menghadapi emosi-emosi negatif yang biasanya kita hadapi dalam gitu, kehidupan dalam ya. kehidupan ini gitu. Nah, jadi kan kita ini kan makhluk relasional. Betul. Ya. Makhluk relasional, terus kita tidak bisa hidup sendirian. Pasti kita berelasi dengan orang lain, dengan orang banyak. Kadang-kadang dalam relasi itu ada hal-hal yang menyenangkannya, tetapi ada juga hal-hal yang membahagiakan, tetapi juga ada hal yang nggak enak, gitu kan. Kayak tadi kamu juga sempat behind the scene sempat ada cerita sedih juga. Betul. Gitu kan. Nah, itu hal-hal yang tidak terhindari kan dalam kehidupan kita. Nggak bisa menghindari hal itu. Iya, jadi stoikisme tuh sebenarnya itu prinsip atau cara hidup yang membuat kita lebih luwes aja gitu loh menjalani hidup tuh kayak gimana sih. Gitu sih. Jadi itu kurang lebih tentang gambaran besarnya ya. Tentang stoikisme gitu ya. Kalau aku boleh nambahin itu, mungkin kalau boleh dirangkum juga, aku juga sedikit baca. Stoikisme itu dia lebih mengedepankan hal-hal internal dalam diri kita ya. Iya, betul. Jadi kayak bagaimana kita bisa mengontrol dalam diri kita. Karena itu tadi kayak hal-hal yang di luar kita, faktor-faktor eksternal yang kadang gak bisa kita kontrol itu. Makanya ada stoikisme itu mengajarkan bagaimana kita lebih bisa mengontrol self dalam diri kita, supaya kita bisa menghadapi juga inner self. Kita bagaimana kita menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi di dalam kehidupan gitu ya berarti. Iya. Ada yang menarik juga. Jadi tadi kan aku bilang ketika kita berhadapan dengan banyak orang, relasi dengan sesama, kita tuh tidak dapat menghindari adanya perasaan-perasaan negatif. Betul. Ya kan? Nah, seorang dosen STF filsafat, Sekolah Filsafat Driakarya, namanya Romo Setio Wibowo, dia mengatakan bahwa sederhananya stoikisme itu mengusung kebahagiaan yang disebut dalam bahasa Yunani apatheia. Apatheia itu dari kata artinya not, pathos artinya suffering. Jadi ini seperti ada negatif logis gitulah kalau menurut dia. Negatif logis itu gimana? Not itu kan negatif ya. Iya benar. Tapi suffering itu kan hal yang kita hindari gitu kan. Nah, apatheia itu atau kebahagiaan apatheia itu berarti
kebahagiaan ketika kita bisa mengalami hidup yang Tenang. not without suffering, Oh. tanpa penderitaan, tanpa hasrat, tanpa passion, dia bilang, tanpa keinginan-keinginan yang pada akhirnya justru malah membuat kita nggak bahagia, kayak gitu. Nah itu menurut Romo Setio, Romo Setio Wibowo. Nah jadi Grace ada prinsip-prinsip nih. Oke, kalau dibilang prinsip-prinsip kehidupan ya. Tapi jujur kayak mungkin untuk belakangan ini karena udah mulai berkarir juga, udah kerja lah gitu ya. Aku nggak tahu ini masuk dalam hidup yang seperti stoikisme ini apa maksudnya menjalani seperti paham stoikisme atau enggak. Tapi kalau aku juga tanpa disadari kayak memang ini sih lebih ke kalau baca-baca zodiak ya, zodiak tuh jadi masuknya. Kalau Libra tuh lebih ke menghindari konflik. Oh ya. Jadi kayak emang kadang aku juga kayak paham banget dan sadar betul bahwa ya apapun pendapat orang tentang aku, bagaimana orang melihat dan juga pokoknya berpendapat tentang aku itu adalah satu hal yang gak bisa aku hindari dan pasti akan ada hal-hal yang mungkin pendapatnya oke atau yang gak oke gitu. Dan aku salah satu orang yang gak terlalu memikirkan untuk gue dinilai jelek nih sama orang. Jadi kayak ya udah bodo amat sih, lebih ke terserah ya nggak apa, terserah pendapatnya gimana. Yang penting aku baik-baik aja dalam kehidupan dan karena orang pun juga nggak tahu bagaimana aku menjalani kehidupan. Kalau aku sih lebih ke seperti itu ya menjalani kehidupannya. Nah itu aku nggak tahu tuh apakah itu termasuk stoikisme Kak? Kamu tadi bilang kamu cuek gitu ya? Cuek. Tapi kamu terpengaruh nggak sama apa kata orang? Kadang-kadang kan kita terpengaruh kan? Iya betul, pastinya dong. Kadang-kadang kita nggak happy juga. Benar. Kalau dibilang terpengaruh apa enggak, mungkin kalau diomongin yang bagus-bagus terpengaruh ya kayak wah gila, langsung pede. Tapi kalau yang nggak tahu nih ini apakah jadinya jatuhnya defense atau jelek atau gimana aku nggak tahu nih. Kayak mungkin kalau misalnya omongin yang jelek, kalau aku ngerasa aku nggak melakukan itu, aku kayak oh ya udah, kok toh gue nggak ngelakuin itu. Terserah kalau emang dia mau berpendapat seperti itu. Tapi ketika pendapatnya itu bener, aduh, bener. Dia bener ngomongin hal yang negatif ke gue, itu tuh bener banget. Jadi kayak itu justru bikin kepikiran dan terpengaruh gitu. Oke. Sebelumnya aku bikin ini dulu ya, batasan-batasan dulu tentang stoikisme tuh apa. Tadi dalam relasi kamu sudah menyebutkan sedikit-sedikit nih kata kuncinya ya, dari prinsip-prinsip stoikisme. Jadi aku kasih dulu gambaran stoikisme, prinsipnya tuh apa. Yang pertama dari pembacaan dan riset aku, stoikisme itu prinsipnya pada dasarnya adalah bahwa kita harus hidup selaras dengan alam semesta. Alam semesta ini tidak hanya dilihat sebagai lingkungan manusia, lingkungan aja antara manusia dengan lingkungan, tetapi alam semesta dalam huruf kapital, nature. Jadi manusia itu kan kalau menurut Aristoteles adalah hewan yang berpikir. Kalau kita tidak berpikir, artinya kita tidak ada bedanya dengan hewan. Ya kan? Hewan makan nggak? Makan. Hewan kerja nggak? Kerja nggak? Ya? Untuk mencari makanan dia harus melakukan sesuatu kan. Jadi apa yang membedakan kita dengan hewan? Itu tadi berpikir. Berpikir, betul sekali. Jadi natur manusia itu adalah rasionya. Ketika manusia berpikir, maka dia akan beda dengan hewan gitu ya. Nah, ketika manusia
hidup selaras dengan nature-nya, dengan natur, dengan alam semesta gitu ya, bahwa dia diciptakan untuk berpikir rasional, maka kita sedang hidup selaras. Tetapi kalau kita menghindari rasio, maka sebenarnya kita sedang berlawanan dengan natur kita, dengan alam semesta. Ini bahasanya agak sedikit rumit ya, tapi semoga aku bisa menjabarkannya dengan lebih sederhana. Boleh. Maksudnya tuh apa? Jadi gini, karena kita adalah orang yang berpikir, ya kita nggak sama dengan hewan dalam hal itu. Nah, jadi ketika kita punya peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak langsung menghadapi peristiwa atau persoalan itu seperti bagaimana hewan menghadapinya. Kalau hewan ada ancaman, pasti dia langsung ada defense-nya. Ya. Tapi kita sebagai manusia yang punya rasio, ketika ada orang-orang di sekitar kita yang kok nyebelin, atau kok kayak tadi yang kamu ceritain itu kok dia bener ya, atau kok dia enggak bener. Karena kita memakai apa? Akal. Iya, kamu tadi memakai rasio kamu kan, rasio kamu bahwa enggak kok yang mereka bilang enggak kayak gitu. Nah, jadi itu yang membedakan kita. Nah, kenapa yang membuat kita enggak bahagia tuh apa? Kira-kira yang membuat kamu enggak bahagia tuh apa? Mungkin dalam hidupmu. Ketika apa yang udah, mungkin ya kalau dari aku, ketika apa yang udah yang kita harapkan gitu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ini dia yang jadi sumber permasalahan gitu ya, dalam kehidupan manusia. Menurut stoikisme adalah ketika kita ekspektasinya, ini kan kamu lagi berekspektasi nih. Ekspektasi dapat pacar ganteng gitu ya. Pacar kok ganteng sih? Aduh. Semoga gak denger ya biar gak kalah gede. Ekspektasinya pas pulang kerja mau datang ke sini gak macet. Betul. Tapi ternyata macet. Apalagi di Jakarta ya kan. Atau ketika kita bangun pagi hari kita bisa dengar burung berkicau. Terus apa lagi ya? Hirup udara segar. Tapi kenyataannya apa hari ini? Tidak ada burung berkicau. Yang ada polusi. Betul. Gitu kan. Nah, karena kita hidup dalam ekspektasi sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan, itulah yang membuat kita tidak bahagia. Jadi ini lagi prinsip yang kedua ya. Jadi ada disebut namanya dikotomi kendali. Oke. Tadi kamu udah sempat sedikit nih ngomong-ngomong yang internal gitu ya. Kebahagiaan itu harus datang dari dalam diri. Tapi bukan bergantung pada hal-hal yang ada di luar, eksternal. Di luar diri kita. Nah, ini yang disebut dikotomi kendali. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Oke. Tetapi ada yang kedua, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kira-kira menurut kamu yang bisa kita kendalikan apa sih? Ekspektasi kita sebenarnya bisa dikendalikan kan sih? Iya. Yang kita tidak bisa kendalikan apa? Yang tidak bisa kita dalam hidup ini. Apa ya? Apa ya tonton kira-kira? Backstage bisa bantu aku. Cuaca katanya Kak. Cuaca, ya. Pekerjaan. Kekayaan. Bisa nggak sih orang lahir udah layak? Ada aja gitu kan. Rafathar. Jadi Cipung sultan, itu, Cipung lahir langsung kaya. Lahir jadi sultan langsung ya. Atau lahir langsung jadi raja gitu. Tapi kan itu termasuk yang tidak dapat dikendalikan. Betul. Ada nggak sih yang pengen lahir di tengah-tengah kemiskinan? Betul, nggak ada. Ada nggak sih orang-orang yang pengen lahir langsung kaya?
Banyak. Banyak ya. Tapi itu bisa dikendalikan nggak? Dia Enggak. juga nggak bisa memilih Nggak kan? bisa minta juga. Nggak bisa minta kulitnya terang. Iya, aku mukanya gitu. sedikit agak Korea boleh gak sih? Nggak bisa dong. Iyalah mama papanya Mama Ambon. papanya Ambon. Terus mau mukanya Korea dari mana? Itu adalah salah satu Yang nggak bisa dikendalikan. tidak bisa dikendalikan gitu. Nah tetapi gimana caranya ngelihat ini kan bisa kita pursue Kak, bisa kita raih nih, Betul. kekayaan bisa kita raih. Karir yang bagus bisa diraih. Kesehatan juga itu termasuk Bisa yang tidak dapat diraih. diusahakan. Kesehatan itu sesuatu yang tidak dapat dikendalikan juga. Betul. Karena ada orang yang punya lifestyle yang sehat banget gitu ya, rajin olahraga, rajin nge-gym atau segala macam, tapi tiba-tiba besok sakit. Benar. Nah itu kan termasuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, sekalipun kita bisa pursue, kita bisa capai dengan berusaha keras, kerja bagai kuda, kerja bagai kuda, Cari cuan. iya. Tapi itu tidak dapat dikendalikan karena kita mesti lihat ada prinsip mempertahankan. Oke. Ada orang yang populer, terus tiba-tiba udah nggak populer lagi. Iya. Karena dia nggak bertahan tuh popularitasnya, fame-nya tuh tidak bertahan. Pernah kenal duo Jojo nggak? Sinta dan Jojo. Iya. Tahu. Sebenarnya kirain udah nggak kenal. Masih sih, masih kena. Masih kena angkatannya. Sekarang kemana gitu kan. Dulu Iya. kan familiar banget ya, famous banget. Famous. Sekarang udah enggak. Nah jadi itu adalah satu ciri hal-hal ya yang Tidak bisa dikendalikan. tidak dapat dikendalikan atau di luar kendali kita gitu Grace. Jadi itu yang tadi Kak Fikaris sampaikan adalah beberapa prinsip-prinsip dalam stoikisme berarti ya Kak. Yep. Tadi kan itu prinsip nih. Dan mungkin itu juga agak sudah menyinggung bagaimana stoikisme dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya Kak. Nah di dalam stoikisme ini pastinya ada pro dan kontra. Kira-kira nih ada gak sih yang Kak Fikaris tahu pandangan negatif ketika seseorang menjalani kehidupan dengan menggunakan paham stoikisme ini? Kayak dampak negatifnya ketika dia menjalani dengan stoikisme itu apa? Ada gak sih kira-kira? Oke. Ini kita perlu underline dulu, perlu garis bawah dulu bahwa karena ini adalah filsafat yang sudah sangat tua. Betul. Jadi sebenarnya filsafat ini lahir di Yunani tahun abad ketiga sebelum Masehi. Ya, abad ketiga sebelum Masehi. Jadi ini filsafat yang sudah sangat tua. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah saya bilang juga di awal bahwa filsafat ini kan way of life gitu ya. Dan apalagi tadi dengan penjelasan bahwa stoicisme ini prinsipnya yaitu kita harus hidup selaras dengan semesta alam. Semesta alamnya ini huruf besar ya, semesta alam. Artinya memang tidak ada keharusan gitu ya. Ini bukan doktrin ya. Bukan doktrin karena memang stoikisme itu bukan pengajaran kayak teologi gitu, bukan. Jadi tidak ada tidak ada aturan-aturan yang mengharuskan. Iya gitu yang lo harus jalanin hidup lo stoikisme gitu. Nggak ada yang ngatur seperti itu. Dan tidak dibatasi oleh ajaran-ajaran agama. Betul. Gitu loh. Jadi memang dia punya virtue, punya kebajikan yang disebut virtue. Kebajikannya itu ada 4. Yaitu yang pertama justice, wisdom. Yang kedua justice. Ketiga courage dan temperance atau menahan diri. Wisdom itu kebijaksanaan, justice keadilan, courage keberanian, temperance menahan diri. Nah ini kan 4 virtue ini, 4 kebajikan ini kan kita bisa nemuin juga tuh di prinsip-prinsip keagamaan kita. Betul. Gitu kan. Tetapi apa yang membedakan gitu? Membedakan dengan ajaran-ajaran agama sehingga banyak orang seringkali mengatakan bahwa filsafat tuh
ngapain sih berfilsafat lu dosa kayak gitu. Maksudku jangan terlalu terburu-buru juga mengatakan bahwa filsafat itu negatif gitu ya, atau ajaran filsafat itu tidak ada baiknya gitu ya. Setelah saya membaca buku Henry Manampiring ini, teman-teman, saya bisa melihat juga ada hal-hal atau nilai atau value yang bisa kita petik juga dari stoicisme ini. Tetapi mungkin yang bisa saya underline dari stoicisme ini adalah ketika para stoa ini tidak bergantung pada kebesaran, maksudnya karena dia selaras dengan semesta alam, dia tidak tergantung pada kepada kebesaran Tuhan lah, kayak gitulah sederhananya kayak gitu. Jadi untuk orang Kristen mungkin itu tidak seperti itu ya gitu. Maksudnya ya kita tetap percaya bahwa sekalipun ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, tetap ada batasannya. Ada kerja Tuhan di sana kayak gitu. Jadi itu bukan hal negatif tapi mungkin ya bilangnya, atau yang seharusnya kali ya. Perbedaannya aja gitu ya dari. Ini pertanyaan aja sih dari aku, Kak. Mungkin apakah ketika seseorang itu menjalani kehidupan stoikisme itu menjadikan dia sebagai individu yang gak mau bersosialisasi, kurang berempati, atau yang hal-hal yang seperti itu apakah akan mempengaruhi seperti itu, atau sebenarnya sih enggak juga gitu. Gimana? Iya kan aku kurang nangkep. Jadi itu kayak kan stoikisme adalah bagaimana kita bisa mengontrol yang ada di dalam diri kita aja nih. Sederhananya ya, itu pemahamannya. Dan kan berarti kan kayak orang lebih, mungkin bahasanya dia lebih mementingkan diri dia gitu. Tapi apakah hal itu bisa mempengaruhi kehidupan bersosialnya dia ketika dia tahu bahwa faktor internal itu lebih penting gitu, dan apakah itu bisa menimbulkan kurang empati dia terhadap lingkungan sosial, atau sebenarnya nggak gitu juga sih? Justru sebaliknya ya, maksudnya ketika orang yang menerapkan pola hidup atau way of life ala stoa ini, justru malah kita itu tidak ketika berelasi dengan orang, justru apalagi ada virtue-nya tadi ya, kebajikan, kebenaran, keadilan, menahan diri. Itu justru ketika kita berelasi dengan orang lain, kita akan lebih apa adanya, bukan yang melebih-lebihkan. Kita akan menjadi lebih apa adanya, kita akan bisa menerima diri dengan lebih legowo gitu ya. Karena kan kita tadi ingat dikotomi itu tadi ya, kendali. Kan kita tidak bisa mengendalikan diri orang lain nih. Kita tidak bisa, aku nggak bisa, kamu harus bersikap A terhadap aku gitu kan. Nah, karena kita tahu bahwa secara rasional kita bisa mengerti bahwa kamu tidak bisa aku kendalikan, maka yang bisa mengendalikan emosi, perasaan itu adalah diriku sendiri. Gitu. Jadi ketika berelasi dengan orang lain, maka aku jadi lebih apa adanya, lebih otentik kayak gitu loh. Bukan dan bukannya malah membuat orang lain atau membuat orang lain tidak nyaman. Ya sekalipun itu lagi ya bagian dari yang tidak dapat kita kendalikan kayak gitu. Gitu, Grace. Sobat Immanuel, itu tadi mungkin pembahasan, pemahaman awal juga dasar dari stoikisme seperti apa, prinsip-prinsip di dalam stoikisme seperti apa, dan bagaimana pandangan tentang stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana stoikisme. Ini memang bukan kalau tadi kita obrolin, stoikisme itu bukan suatu doktrin, tapi bagaimana sih
agama, khususnya agama Kristen memandang stoikisme ini di dalam kehidupan manusia. Itu akan kita bahas lebih lanjut lagi nanti. Jadi Sobat Immanuel kayak agak seru nih ya pembahasan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Immanuel, Bahasana Basi ini di Immanuel. Tanpa mengeluh. Nah kali ini mungkin aku akan berbagi pandangan tentang stoikisme dari sudut kekristenan gitu ya. Menurut dibantu oleh buku Yowas Adi Prasetya dari buku Labirin Kehidupan. Beliau adalah profesor di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, STFT Jakarta. Nah, memang tidak secara langsung beliau membahas atau membuat counter tentang stoikisme gitu, tetapi aku mau mencoba melihat pengertian stoikisme tadi bahwa dia adalah daya tahan, dan di dalam bukunya ini Pak Yowas membuat tulisan tentang hupomone, daya tahan atau daya juang, daya di mana kita bisa bertahan, tabah, sabar menghadapi kesulitan-kesulitan tadi ya, yang datang dari eksternal tadi. Menurut Pak Yowas, kalau hupomone dalam spiritualitas Kristen atau daya tahan dalam pandangan spiritualitas Kristiani itu tidak sama dengan pandangan stoicisme. Kenapa? Karena di dalam stoicisme itu tadi ya, kan tadi saya bilang bahwa ini adalah filsafat, adalah way of life, tidak terpengaruh apakah dia harus dijalani atau bahkan diatur dalam semesta ini ada kekuatan yang lebih besar lagi, yaitu adalah Tuhan gitu ya. Kita kan menyebutnya itu sebagai Tuhan. Betul. Nah, filsafat ini tidak mengenal seperti itu kan. Nah, jadi dalam daya tahan, daya juang, hupomone ketika kita menghadapi hidup ini, hidup yang tidak dapat dihindari, penderitaan, pergumulan, persoalan, hal-hal yang membuat kita tidak bahagia gitu ya, ekspektasi-ekspektasi yang datang dari dalam internal kita, tetapi itu tidak terlaksana gitu ya. Nah, yang membedakan adalah gini, kalau di stoicisme itu terkesan ada represi emosi. Karena tadi kan yang saya jelaskan juga di awal bahwa kita harus hidup bersosialisasi. Salah, tetot. Prinsip pertama salah. Prinsip pertama adalah hidup selaras dengan alam. Karena kita menggunakan rasio, menggunakan akal sehat kita gitu kan, naluri kita. Nah, karena naluri rasio itu diagungkan gitu ya, menjadi pendapat tempat paling pertama, saya mendapat kesan seolah-olah kita tidak dapat terluka. Karena ya udah biarin aja, itu kan misalkan kita lagi sedih gitu ya, atau karena ini pengaruh dari orang lain gitu ya, dia jahat sama kita. Prinsip stoa itu ya udah, kita kan emang gak bisa mengendalikan apa yang jadi tindakan orang lain terhadap kita. Betul. Maka untuk kita selaras dengan alam. Kita nggak usah terlalu peduli lah apa kata dia. Tetapi kan kita ini kan tetap manusia yang punya emosional. Iya gitu ya, punya perasaan. Yang kadang-kala itu perlu di-embrace aja. Betul. Gitu loh, perlu diterima. Perlu diterima perasaan-perasaan itu, bukan lantas dianggap sebagai sesuatu yang harusnya lo nggak gitu gitu, padahal itu kan lumrah aja gitu ya sebenarnya kalau merasakan emosi yang harusnya dirasakan mungkin kayak gitu. Nah terus di dalam spiritualitas Kristen tadi yang saya baca juga dari bukunya Pak Yowas, ketika kita menghadapi masalah, pencobaan, penderitaan kayak gitu ya, hal-hal yang di luar kendali kita tadi, itu kita bermegah, justru harusnya bermegah. Ini dia mengutip apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma
Roma pasal 5 saya bacain ya. Silahkan Kak. Supaya kita mendapat gambaran. Betul. Apa sih yang ditulis? Roma 5 ayat 3. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Siapa yang mau bermegah dalam kesengsaraan gitu kan? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita menimbulkan ketabahan. Ini yang ditulis hupomone ya, ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi bedanya ini Grace antara stoik dengan paham. Oh berarti stoik dengan paham hupomone. Iya, tabah. Itu tabah dalam itu spiritualitas Kristen ya. Itu sebenarnya berarti bukan hal yang sama berarti. Yang membedakan adalah bahwa di dalam bertahan menghadapi penderitaan atau kesengsaraan atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang membedakan adalah kita punya pengharapan. Oh, I see. Pengharapannya ada pada siapa? Pengharapannya ada pada Tuhan Yesus. Jadi gitu. Kalau bisa dibilang kalau stoik tadi mengebelakangkan bagaimana emosi itu bekerja. Pokoknya kita ngikutin aja apa alam semesta ini ngasih gitu. Kita apa udah kita mau hajar gue kayak gimana juga gue fine I'm fine gitu. Padahal tapi kalau dalam paham hupomone tadi mengajarkan bahwa ya justru dengan masalah-masalah itu kita bisa tetap punya pengharapan gitu. Pengharapan di dalam Kristus gitu ya. Nah, karena kita lihat bahwa di dalam Tuhan Yesus gitu ya, dia yang sudah bertahan juga gitu ya, bertahan ketika dia datang ke dunia ini gitu ya, dan dia bertahan untuk menjalankan apa yang menjadi misinya, misi Allah kepada dia untuk dia lakukan. Bahkan dia harus bertahan dalam Via Dolorosa, jalan menanggung salib. Itu kan penderitaan yang mungkin kalau dibayangkan juga belum tentu bisa kita dijalani sama kita. Tapi dia bertahan dan dia justru dari Roma ini bermegah karena penderitaan karena kesengsaraan itu, karena itu akan menimbulkan pengharapan, tahan uji tadi kan yang menimbulkan, yang ditulis di ayat Alkitab ya Kak. Iya, kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan gitu. Wow. Gitu Grace. Itu salah satu ayat favorit juga sih. Iya ya. Ketika ditempa masalah pasti ingat ayat itu. Iya. Memang ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan dari pengalaman-pengalaman gitu ya, berhadapan atau berelasi dengan orang lain, itu adalah value yang benar gitu loh. Prinsip atau virtue dari stoicisme ini adalah sesuatu yang baik yang bisa kita terapkan untuk menghadapi persoalan-persoalan sederhana dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tetapi tetap dalam prinsip kekristenan ada yang berbeda juga. Ada yang berbeda gitu. Ada yang esensial gitu, ada yang membuat dia berbeda. Oke, gitu. Berarti itu adalah mungkin bagaimana kekristenan memandang stoikisme. Tidak langsung ya. Secara tidak langsung ya. Oke. Tapi jelas ada perbedaannya. Ada perbedaannya berarti ya di dalam menjalani kehidupan ketika ada stoikisme. Mungkin ketika seorang Kristen menjalani kehidupan stoikisme udah benar, tapi ingat bahwa itu tadi kita tetap ada Tuhan yang membantu kita untuk bisa menjalani kehidupan itu. Walaupun memang kadang ada yang tadi kalau di stoikisme kan faktor-faktor eksternal itu kita ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi itu tadi dalam kekristenan kita tetap ada Tuhan Yesus gitu. Oke, berarti Kak
mungkin bukan berarti kita tadi kan harusnya pertanyaannya adalah ketika seorang Kristen menjalani stoikisme apakah itu salah atau enggak, berarti itu udah sedikit ya. Tidak langsung sudah terjawab ya bagaimana seharusnya dijalani. Kalau menurut kamu gimana, boleh nggak sih? Boleh aja. Boleh dong, nggak ada yang itu tadi sih kan kayak yang sudah di kita pahami bahwa stoikisme bukan suatu doktrin gitu ya. Tapi ketika seseorang mungkin ketika seorang Kristen menjalani kehidupan dengan paham stoik, itu tadi mungkin harus didampingi juga dengan pemahaman yang hupomone tadi ya Kak. Ya, yang sesuai dengan value atau virtue Christianity juga. Jadi nggak kita menjalani itu tuh bukan kayak ya udah karena nggak ada Tuhan gitu, karena nggak ada kekuasaan di luar sana yang punya punya ambil kendali juga terhadap kehidupan kita kayak gitu. Oke, sebenarnya itu sudah menjawab seluruh pertanyaan kita di sesi kali ini. Bagaimana stoikisme dalam pandangan Kristen dan juga bagaimana ketika seorang Kristen menjalani kehidupan dengan paham stoikisme. Mungkin ada teman-teman atau sobat Immanuel yang sedang saat ini mendalami dan juga mencari tahu bagaimana stoikisme itu. Paling tidak semoga ini juga bisa menambahkan ya bagaimana seorang Kristen menjalani stoikisme dalam kehidupannya. Oke, sebenarnya itu sih pembahasan kita tentang stoikisme di episode kali ini Kak. Bagaimana tadi kita udah mengetahui prinsipnya stoikisme seperti apa, stoikisme dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, stoikisme juga dalam pandangan Kristen seperti apa. Jadi terima kasih Sobat Immanuel sudah mendengarkan tentang stoikisme dari awal sampai akhir. Memang kita bukan seorang yang ahli ya dalam filsafat, tapi ini balik lagi ini juga kita buat, pasti kita susun juga berdasarkan research. Ya. Gitu. Dan karena juga akhir-akhir ini kan kita banyak berhadapan dengan isu-isu mental. Betul. Ya, kesehatan mental. Iya, mungkin ini berkesinambungan juga dengan bukan tren sih, lebih ke kondisi yang betul. Saat ini sering muncul gitu di pembahasan betul. Ini sering muncul di publik gitu, bagaimana kita juga yang tadi di awal tentang self development gitu, tentang gimana kita bisa kontrol mental kita karena berbagai permasalahan hidup tuh akhir-akhir ini mungkin sering dirasakan agak berat kali ya. Iya, betul. bagi kaum digital. Iya, dengan kemajuan digital juga mungkin ini sedikit terpengaruh gitu. Makanya paham stoik ini ini lagi nih relevan lah. Iya, lebih relevan lagi supaya gitu. Kita bisa lebih legowo menjalani kehidupan ini. Betul. Gitu kali ya. Iya. Jadi Sobat Immanuel tetap di Bahasa Basi Immanuel, Bahasana Basi ini di Immanuel. Sobat Immanuel, kita sudah ada di penghujung segmen. Jadi dari segala pembahasan kita tentang stoik pada episode kali ini adalah akhir segmen kita. Jadi terima kasih banyak untuk Sobat Immanuel yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dengan di episode kali ini bisa menambah pemahaman juga untuk teman-teman yang mungkin lagi menjalani kehidupan secara stoik atau yang ingin mau mencari tahu juga tentang stoik di kehidupan ini. Asik. Mungkin dari Kak Vikaris ada closing statement gak sih nih? Aku ini aja kali ya, aku mengutip salah satu filsuf Stoa yang bernama Seneca dalam buku On Happy Life. Dia mengatakan begini, seorang praktisi Stoa seharusnya merasakan keceriaan senantiasa dan sukacita yang terdalam karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita yang lebih daripada sukacita yang datang dari dalam atau inner joys. Jadi semoga teman-teman tetap berbahagia
Dan kebahagiaan itu datang di dalam dirinya sendiri dan tentu saja karena pengharapan kita kepada di dalam Tuhan. Yesus Kristus. Ya, itu dia closing statement kita untuk episode kali ini Sobat Immanuel. Jadi terima kasih juga Kak Fikaris sudah hadir di episode kita kali ini. Semoga terima kasih juga kita ketemu ya. Sobat Immanuel ya. Terima kasih Sobat Immanuel yang sudah mendengarkan. Semoga kita akan ketemu kembali dengan Kak Fikaris di episode selanjutnya. Dan juga pastinya sama Semoga aku ya. masih sehat-sehat dan kamu juga masih sehat-sehat. Amin. Oke, sampai ketemu. Makasih juga buat yang ada di backstage. Mana suaranya? Yeay. Kedengeran ya semoga. Oke deh, sampai situ aja. Sampai ketemu lagi Sobat Immanuel. Jangan lupa Basa-Basi Immanuel ini selalu tayang setiap hari Selasa di setiap bulannya. Jadi tetap dengerin stay tune terus dengan episode-episode terbarunya Basa-Basi Immanuel. Jadi tetap di Basa-Basi Immanuel, Basana Basini di Immanuel. Bye.